Sampai kapan kita berdakwah? Sampai kapan kita akan menjadi hambanya Allah? Sampai Allah mewafatkan kita. Di dunia ini waktunya untuk berlelah-lelah. Waktunya untuk berjuang mati-matian. Menegakkan kalimat tauhid di dalam diri kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam masyarakat kita. Ini waktunya di dunia seperti itu. Setelah itu kita beristiqomah di jalan itu semua. Istiqomah itu berat. Kalau tidak berat bukan istiqomah namanya. Namanya istirahat. Istiqomah pasti berat. Karena dari pelafatannya aja sudah berat. Beda dengan istirahat. Ringan sekali. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menurunkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sampai akhir hayat kita, sampai kapan entahlah. Yang pasti Allah perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Jadikan diri kita sebagai hambanya Allah sampai datang al-yakin, sampai datang kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus berpacu, terus berjuang. Karena di dunia ini kita adalah seorang pejuang. Kita terus berjuang. Terus berpacu karena di dunia ini kita berpacu. Kita berpacu antara waktu kita yang terbatas. Kita berjuang antara terbatasnya waktu kita dengan banyaknya kewajiban yang masih kita lalaikan. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Salat adalah kewajiban. Betapa banyak salat kita yang gak khusyuk. Puasa adalah kewajiban. Berapa banyak puasa kita yang kemarin bolong. Zakat adalah kewajiban. Betapa banyak tunggakan zakat kita. Birrul walidain adalah kewajiban. Betapa seringnya kita membuat orang tua kita menangis. Tetangga kita punya hak atas diri kita. Betapa banyak diri kita menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita. Betapa banyak diri kita mendolimi tetangga kita dengan apa yang kita miliki. Punya pohon mangga nih. Pohon mangga itu pastinya daunnya banyak. Tetangga kita kalau pas panen mangga gak pernah kita bagiin mangga. Padahal sepanjang tahun mangga kita membagikan daunnya ke halaman rumahnya. Betapa banyak kita mendolimi tetangga kita. Tetangga kita punya hak atas diri kita. Kita punya kewajiban untuk menjaga hak-hak mereka. Saudara kita sesama muslim, teman kerja kita, teman pergaulan kita punya hak atas diri kita. Betapa banyak hak-hak saudara kita yang belum kita tunaikan. Jadi kita berpacu ini antara terbatasnya waktu kita dengan betapa banyak kewajiban yang masih kita lalaikan. Betapa banyak hak-hak saudara kita yang masih kita abaikan. Waktu kita terbatas. Dan waktu kita berpacu dengan banyaknya kewajiban yang masih kita lalaikan. Waktu kita terbatas. Waktu kita yang terbatas itu berpacu dengan segudang tumpukan keburukan dan kemaksiatan yang masih kita kerjakan. Betapa banyak kezaliman yang kita lakukan. Betapa banyak kemaksiatan yang kita kerjakan. Betapa banyak keburukan yang masih kita jalankan. Waktu kita terbatas. Sempat-sempatnya kita mendolimi orang lain. Sempat-sempatnya kita ngomongin orang lain. Padahal dosa kita, aib kita itu lebih gede daripada aib orang yang kita omongin. Sempat-sempatnya ngurusin orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Sedangkan semut di seberang lautan nampak. Sebagai gambaran bahwa kita punya aib. Kita punya celah, kita punya cacat. Lalu kenapa kita sibuk ngurusin aib orang lain? Kenapa kita masih sibuk ngurusin cacatnya orang lain? Kenapa kita masih sibuk mengurusi
keburukannya orang lain. Jadi di satu sisi waktu kita terbatas. Tapi di sisi yang lain keburukan kita numpuk tiap hari. Tiap hari kita ndolimin orang lain. Tiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Setiap hari kita menebarkan keburukan di tengah umat. Baik dengan HP kita, baik dengan lisan kita, baik dengan akun media sosial kita. Semua itu ada jejak-jejaknya. Jadikan kita di dunia ini hanya meninggalkan jejak-jejak kebaikan aja. Waktu kita terbatas, kewajiban banyak yang dilalaikan. Waktu kita terbatas, sedangkan keburukan, kedzaliman, kejahatan, kemaksiatan kita tumpuk setiap hari. Jadi kembalilah kepada Allah. Jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dedikasikanlah hidup kita, mati kita, setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kita untuk semakin mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah Azza wa Jalla. Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang telah dijamin oleh Allah bakal masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Rasulullah Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah diangkat derajatnya. Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cintanya orang-orang dan cintanya amalan dan cintanya kita kepada amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah Azza wa Jalla. Jadi jadikan setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kita, setiap tetes dari bahan bakar kendaraan kita menjadi sesuatu yang akan menolong kita di hadapan Allah Azza wa Jalla.